Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izin perkenalkan diri kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mawar Safira Nadila, Muhammad Ali Fio Diva Anugrah, Raffi Ahmad Atalah, dan Ramadan Putra Rizaldi. Hari ini, kami dari kelompok 2 akan membahas kira-kira seperti apa sih contoh sesuai dan tidak sesuai dalam penerapan core value ASN, yaitu berakhlak di kehidupan sehari-hari. Aspek pertama yaitu berorientasi pelayanan. Artinya, seorang ASN harus selalu berfokus untuk memberikan layanan terbaik demi kepuasan masyarakat. Hal ini tentang memberikan pelayanan yang ramah, cepat tanggap, cekatan, solutif, dapat diandalkan, serta selalu mencari solusi untuk kebutuhan publik. ASN juga harus melakukan perbaikan berkelanjutan atau perbaikan tiada henti. Halo Pak, sepertinya di sekitar rumah saya di Sawangan Depok ada aktivitas jual beli narkotika Pak. Oh iya udah Bu, nanti dicek ya kalau sempat. Kebetulan sih juga masih banyak kerjaan nih Bu. Selamat siang, apakah ada yang bisa dibantu? Halo Pak, lapor Pak, sepertinya di sekitar rumah saya di Sawangan Depok ada aktivitas jual beli narkotika. Oh baik, terima kasih atas informasinya Bu. Kami akan segera tindak lanjuti. Untuk update-nya, kami akan menghubungi Ibu kembali. Aspek kedua yaitu akuntabel. Dengan kata lain, ASN harus bertanggung jawab atas setiap tugas dan wewenang yang diberikan dengan cara menerapkan integritas, kejujuran, dan penggunaan sumber daya negara secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Vio, bagaimana proses laporan kegiatan? Enggak. Saya cuma tulis sampah perkiraan. Bukti dokumentasinya belum lengkap. Itu tidak bisa diterima, Pak. Karena kita harus lapor dengan data yang benar dan lebih lengkap. Enggak. Pak Raffi, saya sudah menyelesaikan laporan kegiatan penyeluruhan dengan data lengkap dan bukti pendukung. Bagus, Pak. Dengan laporan yang akurat, jadi kita bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kita yang lebih baik. Komponen ketiga yaitu kompeten. Hal ini mengandung makna bahwa ASN harus terus belajar dan meningkatkan kemampuannya agar selalu relevan dan mampu menjawab tantangan tugas yang makin kompleks. Hal ini dapat ditempuh dengan upaya meningkatkan kompetensi diri serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Pak Raffi, sekarang kita sudah coba menggunakan sistem pelaporan elektronik yang baru. Apakah Bapak sudah mencoba menggunakannya? Aduh, Pak. Saya sudah lama bekerja dengan cara manual. Soalnya saya sudah males belajar dengan sistem yang baru lagi, lebih ribet. Tapi Pak, kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa cepat dan akurat dalam melaporkan data kasus? Yang penting laporan sudah masuk. Meskipun tidak sempurna, saya tidak punya waktu dan nggak tertarik sama belajar hal baru. Raffi, saya sedang mencoba menggunakan aplikasi data kasus penyalahgunaan narkoba. Namun ada beberapa fitur yang belum saya kuasai. Tidak apa-apa, Pak Vio. Saya juga baru mengikuti pelatihan minggu lalu. Mari kita pelajari dan bahas bersama agar kerja kita lebih efektif. Saya juga sudah merencanakan mengikuti pelatihan tentang teknik pembuatan terbaru bulan depan. Saya juga akan terus memperbarui pengetahuan saya agar bisa memberikan bimbingan yang lebih baik. Aspek keempat yaitu harmonis.
Aspek ini mendorong ASN untuk saling peduli dan menghargai perbedaan di lingkungan kerja, menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung kolaborasi antar rekan kerja. Aspek ini juga dapat dicapai dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, saling membantu dan mendukung, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kenapa kamu selalu ikut campur urusan saya? Ini bidang saya, bukan bidangmu. Tapi Pak, kita kan satu tim. Harusnya kita saling membantu, bukan saling menjatuhkan sesama teman. Kalau kamu mau ikut, ya urus sendiri. Saya nggak mau repot-repot. Jadi sama kamu. Pak Raffi, sepertinya kita harus berkoordinasi agar program dari pencegahan dan rehabilitasi ini berjalan dengan selaras. Saya setuju Pak Pio. Kalau ada kendala, mari kita bicarakan bersama-sama agar cepat dan dapat solusi bersama. Saya bangga melihat sikap harmonis seperti ini. Dengan saling bekerja sama, BNN kuat untuk memberantas narkoba. Kita juga harus menghormati perbedaan pendapat dan tetap menjaga komunikasi yang baik. Aspek kelima adalah loyal, yang berarti ASN harus berdedikasi penuh dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Hal ini adalah tentang kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintahan yang sah. Halo bro, gue punya informasi nih soal rencana penangkapan BNN. Ntar malam kita ketemu ya. Halo Mawar, kamu saya tugaskan ke perbatasan untuk pemantauan jaringan baru. Medannya cukup berat, mungkin kamu harus tinggal di sana beberapa hari. Tolong jaga kerahasiaan tugas ini ya. Oh baik, siap Bapak. Perintah ini saya terima dan laksanakan. Dan saya akan menjaga kerahasiaan data selama proses pelaksanaan tugas. Aspek keenam adalah adaptif, yang berarti menuntut ASN untuk proaktif, terus berinovasi, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman atau tantangan yang baru muncul. Jadi, seorang ASN harus memiliki sifat adaptasi yang cepat terhadap lingkungan. Lagi nyari apa sih? Kelihatannya kayak pusing banget. Ini nih, dokumen yang kemarin mana ya? Mana belum kasih nomor lagi? Gimana? Kemarin berkasnya udah ketemu belum? Oh, udah dong. Sekarang kan ada SIDINAR, Sistem Informasi Naskah Dinas dan Kearsipan. Proses pengajuan dan pengarsipan dokumen sekarang sudah berbasis elektronik. Aspek ketujuh adalah kolaboratif, yang berarti mengajarkan ASN untuk membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar instansi demi mencapai tujuan bersama. Jadi, seorang ASN harus juga memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Pak Pio, saya rasa kita perlu diskusi untuk koordinasi tugas. Maaf Pak, saya lebih suka ngerjain sendiri daripada repot-repot komunikasi. Pak Raffi, mari kita gabungkan data pencegahan dan rehabilitasi agar laporan lebih komprehensif. Setuju Pak, kerjasama kayak gini pasti nanti hasilnya lebih maksimal Pak. Dari berbagai contoh yang telah kita saksikan, jelas terlihat bahwa penerapan core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan sekedar slogan. Ini adalah pondasi utama bagi setiap aparatur sipil negara untuk mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, berintegritas, dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Ketika nilai-nilai ini diterapkan dalam setiap tindakan,
dampaknya akan sangat signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkomitmen menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap aspek pekerjaan. Mari bersama-sama menjadi ASN yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Salam sehat tanpa narkoba.